Ya, saya record dulu. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita jumpa lagi pada pelajaran fisika. Untuk lebih lancarnya pelajaran kita hari ini, lebih baik kita memulai dulu dengan berdoa. Kepada ketua dipersilakan untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak, sehat? Baiklah, anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang tidak hadir hari ini, Ketua? Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kita semua sehat aja dan bisa melanjutkan pembelajaran ini nantinya. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, pembelajaran kita hari ini masuk kepada materi momentum dan impuls. Ya, coba dibuka buku cetaknya, momentum dan impuls. Sebelum kita mempelajari materi ini, momentum dan impuls, kita pertama dulu ya ada pembelajaran untuk pertanyaan pemantik pendahuluannya ya. Jadi sekarang Ibu tanya, pernah nggak kalian main biliar? Pernah. Oh, pernah, tidak, gitu ya. Jadi mungkin walaupun kalian belum pernah main biliar, mungkin udah pernah lihat di video kita apa ya? Tadi Bu Rencana tadi kan pakai fokus yang menampilkan gambar biliar tersebut, ya tapi lampu kita mati. Jadi kalau udah bisa bayangkan kan seperti apa gambar orang main biliar, goyang bola dipukul stick itu udah terbayang? Ya, karena tadi mati lampu, jadi nggak bisa. Kalau mau udah terbayang, coba Ibu ingin tanya dulu, ya. Apa salah hal yang terjadi istilahnya dalam permainan bola biliar tersebut? Nah, coba ada nggak yang bisa membayangkan ya dalam permainan bola biliar tersebut? Ya, siapa yang ya, Auren coba. Dengan didorongnya Ya, betul ya. dengan didorongnya stick pada bola, maka bola akan berserakan dan menuju ke arah yang berbeda-beda. Ya, jawaban Auren bagus ya. Jadi dengan dipukulnya bola yang satu oleh stick, maka bola yang lain ikut berserakan. Oh, ya, bagus jawaban Auren. Masih ada lagi jawaban yang lain? Ya, siapa Naura? Ya. Bukan pada kelereng ditentukan dengan oleh masa dan kecepatannya. Semakin besar masa dan kecepatannya, bisa pegang semakin besar pula gaya kecepatan. Semakin kecil masa dan kecepatan kelereng tersebut, maka akan semakin perlahan dan hasil gaya kecepatan ataupun pola kerja tersebut. Ya, ini dia nih tadi dari Naura juga istilahnya ada terjadi tumpukan. Ya tadi kita bola biliar ya, bola biliar itu masanya di sini masih sama, nah masanya masih sama.
Jadi belum kelereng ya, jadi masih sama nanti terjadi tumbukannya. Coba satu orang lagi untuk menyempurnakan jawabannya tentang bola biliar tadi. Nah, coba berdiri apa Faiza? Bola dalam permainan bola biliar saling berhubungan karena berhubungan, terutama berhubungan. Ketika bola ini dipukul oleh stick berhubungan dengan bola yang lain, maka energi kinetik dari bola yang dipukul akan ditransfer ke bola lain, yang menyebabkan bola lain juga akan bergerak. Mana ini mengikuti prinsip dasar hubungan dalam fisika, yaitu momentum dan energi tetap dipertahankan, tetapi dibagi antara benda-benda yang saling berhubungan. Ya, bagus. Sudah sempurna jawaban siapa? Faiza, kita beri tepuk tangan buat Faiza. Nah, ya itu tadi istilahnya dalam ya bola biliar tadi ya bola itu akan terjadinya tumbukan ya di situ akan terjadi juga nanti ada energi. Nah, baiklah sekarang kita masuk kepada materi kita momentum dan impuls ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah kita belajar untuk momentum ini, kita bisa menerapkan itu konsep momentum. Jadi dari bola biliar tadi, berarti kalian kan bisa menyimpulkan apa itu momentum. Nah, dari gambar istilah tadi yang kita sudah sajikan tadi, gambar bola biliar. Jadi kalian bisa menyimpulkan apa itu sekarang definisi dari momentum. Ya, siapa yang bisa? Definisi momentum. Nah, dari yang sudah kita sajikan tadi. Definisi dari momentum. Faiza? Ya. Ya, bagus ya. Jadi momentum itu adalah sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Ya. Jadi itu tadi momentum. Jadi momentum ini dirumuskan P sama dengan M dikali P. Di mana P itu adalah momentum, M apa? P adalah kecepatan. Maka momentum dirumuskan P sama dengan M dikali P. Jadi untuk pembelajaran hari ini nanti untuk memahami momentum ini lebih dalam, ya Ibu akan membagikan LKPD ini. Tetapi sebelum kita Ibu bagi LKPD, kemarin kelompok sudah Ibu bagi. Nah sekarang silakan duduk pada kelompok masing-masing. Nah yang udah kemarin sekarang duduk pada kelompok masing-masing. Kita kerja pada kelompoknya. Ya, Ibu bagi LKPD. Nah, sekarang udah Ibu bagi LKPD untuk ya setiap kelompok dan juga untuk setiap orang. Sekarang coba kalian buka LKPD tersebut. Ya, jadi LKPD tersebut ya tujuannya nanti kita setelah mengisi LKPD ini
kita bisa memahami besaran yang berhubungan dengan momentum. Nah, itu LKPD-nya. Di situ ada petunjuk penggunaannya nanti, ya. Petunjuk penggunaannya untuk kita bekerja pada kelompok masing-masing. Tapi biar kita tahu sama-sama dulu. Ya, coba satu orang yang besarlah suaranya. Yang baca coba petunjuk penggunaan untuk LKPD ini. Pak? Ya, Nanta, coba. Petunjuk penggunaan. Satu, siswa secara berkelompok harus membaca LKPD ini dengan seksama. Dua, siswa melakukan setiap langkah-langkah yang ada di LKPD dan melengkapi data yang ada. Tiga, siswa secara berkelompok mengumpulkan kembali LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, itu dia. Jadi nanti ya tadi LKPD sudah dibagi. Setelah itu nanti ada langkah-langkah LKPD, prosedur kegiatannya yang harus kalian lakukan. Ya, setelah kalian lakukan nanti prosedur kegiatan ini, ya nanti di dalam LKPD itu ada pertanyaan yang harus dijawab. Sebelum kita mulai kerja kelompok, ada nggak pertanyaan? Dan bisa kita mulai? Sudah, ayo silakan mulai pada kelompoknya masing-masing. Siapkan bahan alatnya sudah selesai. Nah, coba dilakukan praktikumnya. Ya. Jadi Pak, silakan bekerja pada kelompoknya. Jadi kalau nggak paham, silakan panggil ibu nanti. Coba dulu ada kecilnya, kakak, kakak, kakak jaraknya, kakak, kakak. Baru kelereng. Nah, coba kelereng kecil dulu. Kelereng kecil dulu. Ada tahun yang sama. Coba ini. Coba ini. Coba, coba tenang. Coba ini longgaran sedikit supaya bisa.
dilonggarkan sedikit. Nah, ini bisa. Oh, nah, coba nanti kalau 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 tingginya Nah, jadi nanti kecurangan itu landasannya itu ditambah ya. Kalau misalnya curangnya satu buku, yang kecilnya berapa kita bergeser kantor. Kalau nanti kelerengnya ditambah lagi berapa juga ya. Jadi dicatat akhirnya nanti bisa dijawab itunya. Iya, jawabannya saya kan dulu di buku. Jadi buat jawabannya di sini. Nah, ini ada tulisan. Ya, buat jawabannya. Kan ini kan apa perbedaan yang terjadi dari berbeda. Nah, kalau kelereng kecil tadi ini, kelereng besar tadi apa? Paham kan? Jadi berapa itu kecurangan bukunya itu dicatat berapa sentinya ya. Perbedaan setelah itu jawabnya di itu ya. Nah, buat jawaban itu. Jangan lupa tulis nama kelompok dalam setiap KPI-nya ya. Nama kelompok. Ayat kurang di Kalau enggak paham, silakan nanti tanya ke meja.
Nah, kalau udah selesai nanti demonstrasinya selesai, jawab pertanyaan yang ada di dalam video tersebut. Jawab pertanyaan yang ada di dalam video tersebut. Terus buat apa kesimpulannya. Setelah nanti selesai, baru kita presentasi ya. Ya, udah. Oh, udah selesai yang ada. Paham kan? Ya, kita ya. Karena masanya berbeda, berbeda, maka itu benar. Karena tadi momentum MKIP. Kalau masanya besar, otomatis nanti momentum juga besar. Maka, nah, kalau kecepatannya besar, maka momentumnya juga besar. Paham kan? Ya, jadi kalau nanti dia lereng itu kalau ada kelompok yang nggak paham, silakan tanya sama mereka.
Dan ayah. Dah, belum? Belum. Nanti. Dah. Kalau udah selesai, kita coba presentasi lagi. Nah, masing-masing kelompok dari hasil percobaan dari KPD tadi. Dan kelompok mana yang sudah siap? Masih ada ya? Ya, Ibu tunggu 5 menit lagi. Setelah itu kita nanti presentasi kelompok.
Tiga. Tiga. Nih. Tiga. Nih. Udah. Jadi udah juga. Ini udah. Berarti kita lagi sambil kita yang belum siap. Nah, lagi kita ada tahap kan? Udah siap semuanya? Udah bisa kita apa? Presentasi. Kita tadi kan 7 kelompok ya. Mungkin untuk presentasi kita hari ini tentu tidak bisa semua kan. Jadi nanti kita saling keterwakilan aja. Ya presentasinya kita lewati nanti. Mungkin bisa 4 kelompok atau 3 kelompok. Tapi kita harus paham semuanya setelah kita mempelajari ini kita bisa mencapai tujuan kita tadi tentang momentum. Ya. Jadi ini kelompok berapa dulu yang pertama yang presentasi? Ya kelompok 2. Ya. Sewaktu kelompok 2 presentasi, yang lain harap didengarkan ya. Kita saling berdiskusi dari hasil presentasi kelompok 2. Ya mungkin ada istilahnya penambahan juga dari kelompok ya. Nah ya, kepada kelompok 2 Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil dari percobaan LKPD sederhananya ini. Dan kepada kelompok 2 Ibu persilakan. Ya, apa yang ngomong kerja berdiri nanti dibilang itu hasil dari LKPD. Oke, nomor sini. Ya, kelompok sini aja yang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjelaskan kelompok tadi pada percobaan momentum. Percobaan pertama dengan nilai kecil dan 1 tenaga menghasilkan 1,1 jarak kertas yang tinggi dan didorong oleh direct. Percobaan kedua yaitu direct kertas dengan nyata dengan hasil 4 cm buku yang didorong karton yang didorong oleh direct. Percobaan ketiga direct kecil dengan 2 nyata
menunjukkan 2,5 meter. Kartonnya didorong oleh kelereng. Cobaan gambar jadinya kelereng besar dengan bom dianggap dengan meja karton yang didorong oleh kelereng. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa dari bom benda akan semakin besar momentumnya. Yang kedua, semakin besar kecepatan dari bom benda akan semakin besar momentumnya terjadi. Perbedaannya menjadi dari yang besar. Saat kelereng kecil akan bergerak dan kelereng berhenti. Saat ditabrak oleh kelereng yang ukurannya lebih besar dari sebelumnya, karton bergeser lebih jauh dan kelerengnya berhenti agak lebih lama dari sebelumnya. Apa akibat yang terjadi pada kelereng kecil? Ikutan saja. Ya, tetap saja dulu. Nanti ditanya sama kawannya. Jadi tadi dari kelompok 2 ya sudah mendapatkan LKPD-nya kan, hasil dari percobaannya. Tadi dia apa perbedaan yang terjadi pada karton ketika ditabrak kelereng yang berbeda. Tadi dia tidak oleh kelompok 2 sama Faida. Apa tadi katanya? Tuh kata si Faiza, kalau ditabrak oleh kelereng yang kecil, kertas kartonnya bergeser lebih sedikit. Kalau ditabrak oleh kelereng yang besar, kertas kartonnya menggeser agak lebih jauh. Itu hasil percobaan dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Seperti itu juga. Coba perwakilan misalnya kelompok siapa? Ya coba berdiri. Perbedaan daripada karton dan ditabrak kelereng berbeda. Perbedaannya pada saat karton ditabrak oleh kelereng yang kecil, maka pergeseran pada karton kecil. Sedangkan saat ditabrak oleh kelereng besar, jadi sekitarnya akan besar. Jadi bukan berarti sebanyak karena sama-sama besar atau kurangnya, tetapi massa dari kelereng kedua yang Sudah jawaban yang bagus juga ya, tambah dari Faiza, tapi terpesan semua Faiza. Ya. Itu tadi. Jadi kita semua harus paham. Tadi ada kelereng kecil sama kelereng besar. Kenapa tadi ada perbedaan kartonnya itu digeser? Karena ya massa dari dua kelereng itu berbeda. Jadi itu konsepnya, berbeda massa dua kelereng. Kalau kelerengnya kecil, berarti massanya kecil. Berarti momentumnya kecil. Kalau kelerengnya besar, massanya besar. Berarti momentumnya besar. Sudah paham kan? Berarti momentum dipengaruhi oleh massa. Ya, itu yang berhubungan dengan massa kelerengnya. Sudah bisa dilanjut? Coba yang kedua. apa akibat yang terjadi pada kelereng? Kelereng akan Tuh pertanyaan yang kedua katanya. Apa akibat yang terjadi pada kelereng ketika kemiringan penggaris semakin curam? Tadi udah coba kan? Ya, tadi udah coba 1 buku, 2 buku, 3 buku, ya kan? Jadi di situ tadi nampak perbedaan kecepatannya. Kecepatannya. Tadi didapatkan hasil semakin. Coba yang bisa itu untuk menyimpulkan itu siapa? Ya, Nesa coba. Akibat yang terjadi jika kemiringan penggaris semakin curam adalah semakin bertambahnya kecepatan kelereng yang menghasilkan jarak dari dorongan kelereng tersebut lebih jauh. Dibuktikan pada kelereng kecil akan menghasilkan jarak 1,5 cm, kelereng besar akan menghasilkan jarak 1 cm. Sedangkan ketinggian 2 buku, kelereng kecil akan menghasilkan jarak 9 cm, dan kelereng besar akan menghasilkan jarak 12 cm. Dan jarak dengan ketinggian 3 buku, jarak yang dihasilkan oleh kelereng kecil akan
mendapatkan 11 cm dan kelahiran besar akan mendapatkan Dengar semuanya. Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Ya, dari kelompok 3 katanya tadi semakin tinggi ya, semakin curam ya. Semakin curam, semakin kemiringannya, kecepatannya juga semakin tinggi. Ya, ada tambahan dari kelompok lain. Ayo coba siapa Auren? apa akibat yang terjadi pada cairan ketika kemiringan bergaris semakin curam? Jawabannya yaitu semakin curam bergaris maka akan semakin besar kecepatannya. Yang artinya semakin curam kemiringan bergaris, semakin besar energi potensial gravitasinya yang akan diubah menjadi energi kinetik oleh kelereng. Semakin besar kemiringan, semakin besar pula kecepatan dan momentum yang akan dialami oleh kelereng. Udah, itu jawaban yang cukup bagus juga. Di situ ada gravitasi dan energinya ya. Jadi di situ tadi semakin curam ya, semakin curam ya kemiringannya tadi, maka kelerengnya semakin besar kecepatannya, semakin besar kecepatannya. Jadi semakin besar kecepatannya berarti momentumnya semakin besar juga momentumnya, karena tadi berhubungan ya untuk momentum tadi sesuai rumus kita, momentum dirumuskan dikali dengan kecepatan. Jadi semakin besar juga kecepatannya, maka momentumnya juga semakin besar. Sudah paham? Nah, sudah ada lagi pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain mengenai soal yang nomor 2? Ada? Udah, berarti udah ngerti ya? Nah, jadi udah ngerti untuk soal yang nomor 2. Jadi semakin curam ya, semakin tinggi kemiringannya, kecepatannya juga semakin tinggi. Nah, sekarang coba lanjut soal nomor 3. Kan besaran apa saja yang menurut kami kita yang pertama ada kata ya. Semakin besar masa dari maka semakin besar ya. Yang kedua ada kecepatan kendaraan tersebut. Semakin besar kecepatan yang tersebut maka setelah momentumnya. Artinya sulit untuk dihentikan. Selain kedua besaran tersebut, jika kesulitan diberhentikan suatu benda dan dipengaruhi oleh perputaran dalam gravitasi. Ada besaran apa saja yang menurutmu mempengaruhi tingkat kesulitan dihentikannya suatu benda? Nah, tadi sudah sama-sama dengar jawaban hasil kelompok 2 tadi kan? Coba ada kelompok lain yang menambahkan dulu jawabannya. Itu soal yang nomor 3. Nah, kelompok mana lagi yang menambahkan jawabannya? Ya. Ya, kelompok 1 coba. Mempengaruhi tingkat kesulitan dihentikannya suatu benda adalah kecepatan benda. Semakin tinggi kecepatan benda, maka semakin sulit menghentikannya. Ya, nah itu 1 dari kelompok 1. Mempengaruhinya kecepatannya. Semakin tinggi kecepatannya, semakin sulit untuk memberhentikannya. Tambah lagi dari kelompok yang lain, coba. Coba dari kelompok yang lain, ya, besaran apa saja? Atau sudah paham semuanya? Ya, coba. Ada 2 besaran yaitu massa dan kecepatan. Kedua besaran tersebut memiliki keterkaitan yaitu semakin besar massa dan kecepatan maka semakin besar pula momentumnya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil massa dan kecepatannya maka semakin kecil pula momentumnya. Itu dia. Jadi itu jawabannya dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Ada yang lain lagi? Sudah.
Sudah paham? Nah, coba apa kesimpulannya kelompok 2? Bahwa momentum adalah ukuran kita untuk memperhatikan sebuah hal yang dipengaruhi oleh masa pengalaman dan kecepatan dari kita. Udah. Itu presentasi dari kelompok 2. Hasil percobanya kita berikan upload untuk kelompok 2. Nah, kepada kelompok 2, nah, silakan duduk kembali ke kelompoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu presentasi dari kelompok 2, ya. Coba presentasi lagi. Kelompok mana lagi yang mau presentasi? Ada kelompok 4. Kelompok 4 presentasi ya, silakan. Ya, hasil dari percobaannya ya berdua. Dan itu ya presentasi berdua pun di sini nggak apa-apa. Ya, silakan presentasi. Ayo, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Yeli. Pada Yeli, dipersilakan. Satu, apa perbedaannya terjadi pada karbon ketika ditabrak kelereng yang berbeda? Perbedaannya pada satu buku, kelereng yang kecil, karbon ditabraknya bergerak sejauh 1,2 cm. Sedangkan kelereng yang berukuran besar, karbon ditabraknya lebih jauh daripada kelereng yang kecil, yang berjarak 1,6 cm. Sedangkan pada dua buku, kelereng yang kecil bergerak sejauh 1,5 cm. Pada kelereng yang besar berjarak sejauh 4,8 cm. 2. Apa akibat yang terjadi pada kelereng ketika kemiringan garis semakin curam? Jawabannya adalah ketika kemiringan garis semakin curam, maka kelajuan pada kelereng akan semakin bertambah. 3. Sebutkan besaran apa saja menurutmu mempengaruhi tingkat kesulitan dan tingkatnya suatu benda. Besaran yang mempengaruhi adalah yang pertama massa dan kecepatan. Semakin besar massa satu benda, maka kecepatannya pada satu benda akan semakin besar pula. Kesimpulannya akan disampaikan oleh Zahra. Kesimpulan yang kami dapat adalah kita dapat mengetahui perbedaan jarak kelereng besar dan kecil yang menabrak sebuah karbon, yang mana pada kelereng kecil kecepatan pada saat menabrak tersebut sedikit. Sedangkan kelereng yang berukuran besar kecepatannya pada saat menabrak karbon, pergerakannya akan semakin cepat. Jadi intinya ialah semakin besar massa pada suatu benda, maka semakin besar pula kecepatan pada benda. Jelaskan moderatornya tadi. Delta, coba silakan kawan ada yang perlu ditanyakan. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan pada kelompok 4, ya persilakan gitu kan. Pak, ada yang perlu ditanyakan pada kelompok 4, mungkin belum kurang paham. Tidak ada. Oh, berarti siapa nanya? Oh, Pandi. Coba Pandi. Coba. Saya akan menambahkan jawaban nomor 2, Bu. Apa akibat yang terjadi pada kelereng ketika kemiringan penggaris semakin curam? Jawabannya, jika kemiringan penggaris semakin curam, maka kecepatannya juga akan semakin laju. Tentu hal tersebut akan memberi kekuatan yang kuat untuk mendorong motor, meskipun mungkin hanya kelereng kecil. Udah? Udah. Coba Dirga tanya lagi. Kalau nggak ada, berarti presentasi kelompoknya bisa ditutup gitu kan? Saya yang bertanya. Atau yang mau menambahkan gitu. Tambahkan jawabannya.
Berarti kalau nggak ada, nah, tutup aja. Sekian penampilan dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tadi udah presentasi kelompok 2, kelompok 4. Kalau Ibu lihat, ya, tadi nggak ada lagi pertanyaan setelah kita jelaskan itu tadi. Sepertinya semuanya sudah paham dengan simptom, ya, setelah dilakukan percobaannya tadi, adanya ya pengaruh oleh massa dan kecepatan. Ya, nanti LKPD-nya kalau nggak ada pertanyaan lagi, LKPD-nya nanti akan dikumpulkan sama ketua, ya, dikumpulkan ketua untuk satu pertemuan nanti. Sekarang ya kita untuk ya sebelum kita masuk penilaian, nanti setelah ini buka si soal, ya, soal itu nanti dijawab masing-masing orang, ya, nanti baru kita kumpulkan. Nah, terakhir nanti baru kita buat kesimpulan apa untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, sekarang untuk penilaian formatif, ya. Ini ada soal edukasi soal ini. Ada pertanyaan lagi enggak kan? Kalau nggak ada, ini ada soal. Silakan jawab soal ini ya dalam waktu 10 menit. Dan silakan dijawab soalnya ya yang sudah Ibu berikan tadi. Silakan dijawab ya. Baik dengan yang sudah dipelajari tadi bahwa rumus itu tadi B sama dengan F kali T. Nah, dulu kelas 10 sudah belajar konversi sektor kan? Nah, maka kilometer per jam harus dirubah ke meter per sektor. Ingat kan? Nah, harus dirubah konversi satuan.
Nah, siap. Dah. Oh, ada yang udah, ada yang belum ya, ya kita tunggu dulu. Nah, kalau yang udah siap boleh dikumpul. Kita Nah, masih ada waktu yang belum siap, kita dipersiapkan dulu ya.
Sudah. Belum, silakan. Kan? Nah, tadi Ibu beri soal untuk penilaian atas informasinya. Di situ indikator kita itu ya membandingkan hasil perhitungan antara dua mobil ya dan menganalisis hasil dari perhitungan tersebut. Ya, tadi ada soal yang sudah kalian jawab ya. Soal ini ya nanti akan Ibu periksa ya di rumah guysnya. Terus sekarang yang Ibu tanyakan, paham nggak dengan soal yang sudah dijawab tadi? Nah, dari sini soal tadi kan, ya, manakah yang memiliki momentum lebih besar? Mobil minibus yang bermassa 1.500 kilo dengan kecepatan 60 km per jam atau mobil truk bermassa 3.000 kilo dengan kecepatan 90 km per jam. Menurut kalian, mengapa hal itu terjadi? Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, berarti saya sudah tadi dijawab kan? Coba kalau sudah tadi dijawab, coba satu orang siapa yang bisa menjawab soal yang Ibu berikan tadi? Coba siapa? Auren. Maka momennya lebih besar adalah masa yang lebih besar dibandingkan dengan yang hanya memiliki masa 500 tapi juga dengan kecepatan kalau memiliki kecepatan yaitu 100 km per jam, sedangkan itu hanya memiliki kecepatan 60 km per jam, maka momennya lebih besar adalah sedangkan pada Nah, itu jawaban dari Auren, ya. Katanya yang memiliki momentum lebih besar itu truk, ya, truk. Ya tadi berapa? Saya bertanya, momentum dari minibus berapa tadi? Momentum mobil truk? 75.000. Jadi bisa dibagi di situ. Berarti momentum yang paling besar adalah mobil truk, ya, mobil truk. Kenapa mobil truk? Satu orang yang udah besar. Kenapa truk? Tadi jawaban orang kan bilang truk kan? Bilang truk momentum kan besar. Coba
orang berdiri. Dua desainnya kesimpulan apa antara truk dan minibus tadi? Coba satu orang lagi. Apa bisa untuk menyimpulkan untuk antara mobil, truk dan minibus? Ya, siapa? Ya, coba Nanta. Karena massa dan kecepatan mobil truk lebih besar daripada minibus. Ada. Ya, truk tadi. Kenapa truk tadi lebih besar? Karena kecepatan dan massa truk lebih besar dari minibus. Maka momentum truk lebih besar. Jadi untuk konsep momentum tadi sudah paham? Ada pertanyaan? Ada. Baiklah, berarti untuk konsep momentum hari ini dapat kita simpulkan pembelajaran kita bahwa ya, momentum itu adalah kesukaran untuk memberhentikan suatu dan momentum dirumuskan P sama dengan massa. Semakin besar massa, maka momentumnya semakin besar. Begitu juga semakin besar kecepatan, maka momentumnya juga semakin besar. Sudah paham? Kalau sudah paham untuk konsep momentum, ya, berarti untuk pelajaran selanjutnya kita belajar tentang input. Ya, belajar tentang input. Ya, ya silakan belajar di rumah. Ya, lihat konsep tentang input, cetak. Ya, kita pelajari. Biar untuk pertemuan kita hari Selasa, ya pertemuan kita Selasa lebih paham ya untuk inputnya. Silakan anak-anak semua belajar di rumah, buka buku cetaknya, atau ya silakan juga belajar lewat ya HP. Jadi HP itu jangan digunakan untuk main game TikTok aja ya. Bisa digunakan juga ya cari itu konsep tentang input. Ya nanti apa hubungan nanti momentum dan input. Sudah masih ada pertanyaan? Udah paham? Nah, kalau sudah paham, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ya, karena tidak ada lagi pertanyaan, tadi kita mulai dengan doa, berarti kita akhiri lagi dengan kepada ketua, kami persilakan untuk memimpin doa lagi. Setelah pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Ya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ya, setelah ini kalian istirahat. Ya, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Halo Bu.